Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang pemuda Gen Z asal Kecamatan Dander, Bojonegoro berhasil menekuni budidaya buah melon menggunakan greenhouse. Tak tanggung-tanggung, keuntungannya didapatkan setiap kali panen mencapai 20 hingga 35 juta rupiah. Seorang pemuda Gen Z asal Kecamatan Dander, Bojonegoro berhasil menekuni budidaya buah melon menggunakan greenhouse. Tak tanggung-tanggung, keuntungan yang didapatkan setiap kali panen mencapai 20 hingga 35 juta rupiah. Adalah Wahyu Nurmadin Azhar, 23 tahun, Gen Z asal desa Sumodikaran, RT 004, RW 002, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ini serius menekuni budidaya buah melon menggunakan greenhouse dengan pola tanam hidroponik NFT, Nutrient Film Technique. Laki-laki yang juga berprofesi sebagai polisi di Kepolisian Resort Bojonegoro dengan pangkat Bribda ini mengaku budidaya tanaman buah melon, khususnya jenis premium, masih cukup menjanjikan untuk dikembangkan karena nilai ekonomisnya cukup tinggi. Selain itu, buah dengan nama asing Cucumis melolim ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang tua, sehingga permintaan komoditas ini di pasaran masih cukup tinggi. Wahyu mengaku sejak tahun 2023 lalu dibantu oleh 2 orang pekerja, dirinya mengaku telah berinvestasi ratusan juta rupiah untuk membudidayakan tanaman buah melon. Dan saat ini Wahyu memiliki 2 greenhouse dengan rangka besi masing-masing berukuran 500 dan 600 meter persegi. Menurutnya, selain nilai investasinya cukup tinggi, untuk menekuni budidaya melon menggunakan greenhouse ini dapat dibilang gampang-gampang susah. Akan tetapi jika dilakukan dengan serius dan tahu cara untuk menjalankan budidaya melon ini akan dapat dilakukan dengan mudah. Awalnya mulai akhir tahun 2023 lalu dirinya membangun 1 greenhouse dengan rangka bambu karena dinilai menjanjikan dirinya membangun 2 greenhouse dari rangka besi. Greenhouse atau rumah kaca adalah struktur bangunan tertutup yang dirancang untuk membantu pertumbuhan tanaman dengan menciptakan lingkungan yang terkendali. Sedangkan pola tanam hidroponik NFT adalah cara menanam tanaman tanpa tanah dengan mengalirkan lapisan air tipis berisi nutrisi secara terus-menerus melewati akar. Fungsi utama dari greenhouse adalah mengoptimalkan pertumbuhan tanaman dengan mengatur suhu, kelembapan pencahayaan dan sirkulasi udara di dalamnya. Selain itu, greenhouse juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap cuaca ekstrim, pengendalian hama dan penyakit, perpanjangan musim tanam, dan peningkatan produktivitas serta kualitas tanaman. Budidaya tanaman di greenhouse ini telah membuka peluang bagi para petani untuk meningkatkan hasil panen dan menghasilkan tanaman berkualitas tinggi sepanjang tahun. Menurutnya, untuk membangun 1 unit greenhouse rangka besi dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 10 meter atau seluas 500 meter persegi dibutuhkan modal sekitar 200 juta rupiah. Biaya tersebut sudah termasuk pembuatan media tanam dan sejumlah instalasi pendukung seperti pembuatan media tanam hidroponik NFT, kipas angin, mesin pompa air dan sejumlah perlengkapan lainnya, termasuk pemasangan 10 unit kamera CCTV. 1 greenhouse dengan luas 500 meter persegi dapat menampung tanaman melon sebanyak 1.200 pohon dengan persentase yang hidup baik antara 80 hingga 90%. Dan 1 tahun dapat panen sebanyak 4 kali. 1 greenhouse setiap kali panen menghasilkan buah sekitar 2 ton dengan harga jual Rp18.000 sampai Rp20.000 per kilogram. Sehingga setiap kali panen menghasilkan penghasilan kotor sekitar 35 juta sampai dengan 40 juta rupiah. Itu ceritanya sih pas di tahun 2023 tepatnya, saya tuh nggak sengaja lihat greenhouse seorang teman di luar Jawa Timur. Kalau lihat greenhouse tuh bagus banget, jadi dia kok bentuknya tuh macam warna-warni. Nah, akhirnya saya kepikiran mau buat greenhouse. Yang pertama saya pakai greenhouse yang kecil dulu, yang tepatnya itu di depan rumah. Ya sederhana aja, ukurannya cuma 20 kali 10 meter, bahannya pakai kayu. Untuk hasil greenhouse-nya sih karena dinilai tak lihat itu juga lumayan bagus, walaupun memang dari segi usahanya juga lumayan susah, tapi hasilnya tetap bagus. Ya bisa dibilang cukup menjanjikan. Untuk kendalanya sih, yang pertama yang sering karena di Bojonegoro itu
dia kan datarannya dataran kapur. Nah dulu itu saya pakai sistem drip atau tetes. Nah dari sistem tetes itu ada kendala namanya tersumbat karena kandungan kalsiumnya yang terlalu tinggi sehingga air yang di dalam pipa itu tersumbat. Jadi airnya itu macet di dalam dripper tetesan. Nah semenjak itu akhirnya saya hijrah ke metode NFT, hidroponik. Tapi kendalanya juga beda lagi. Di hidroponik ini kendalanya lebih ke penyakit akarnya karena mungkin karena lingkungan sumur atau air saya memang kurang baik, jadi ya sekitar 3-4 kali saya pernah mengalami gagal panen karena penyakit akar. Untuk hasilnya sih dengan setahun ada kurang lebih 3-4 kali panen. Untuk sekali panen dengan kita jual ke konsumen langsung dengan harga 25.000, ya kurang lebih kita mendapatkan keuntungan kotor 30-40 juta. Sementara itu, salah satu pengunjung wisata petik buah melon bernama Teguh Saputra 20 tahun, warga desa setempat mengaku sudah beberapa kali berkunjung ke wisata petik buah melon milik Wahyu. Saya sudah beberapa kali kesini beli. Kenapa kok beli langsung ke sini? Karena buahnya bisa petik sendiri dan fresh. Untuk harganya gimana? Harganya juga terjangkau, murah, buahnya juga bagus. Sekedar diketahui, untuk membangun greenhouse dalam budidaya melon, kerangka bisa dibuat dari bambu, kayu atau besi dengan ketinggian standar 3 meter. Untuk panjang dan lebar greenhouse bisa disesuaikan dengan luas lahan atau tanah yang ada. Atap terbuat dari jaring kasa atau screen sintetis, insect net. Untuk dinding menggunakan jaring halus tembus pandang. Muhammad Wahab, JTV, Bojonegoro.